Umair bin Wahab. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari Perang Badar dengan selamat, sementara ia meninggalkan putranya, Wahab, yang masih menjadi tawanan muslimin. Umair khawatir seandainya putranya tersebut akan dibunuh orang Islam sebagai tebusan ayahnya, menyiksanya karena sebagai balasan atas kejahatan dan kebengisan yang ia lakukan baik kepada Rasulullah maupun kepada para sahabat. Pada suatu waktu duha, Umair pergi menuju masjid untuk tawaf dan mencari berkah dari berhala-berhala. Ia menemukan Sofwan bin Umayyah duduk di samping Hijr Ismail. Maka ia segera menemuinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai Tuan Quraisy." Sofwan berkata, "Selamat pagi juga. Duduklah, kita berbicara sebentar." Sungguh, waktu itu dihabiskan untuk ngobrol. Umair duduk di depan Sofwan. Keduanya mengingat kembali Perang Badar dan bencana yang mereka terima. Keduanya menghitung jumlah tawanan yang jatuh ke tangan Muhammad dan sahabatnya. Mereka berdua sakit hati atas terbunuhnya para pembesar Quraisy oleh pedang muslimin. Dan bayangan korban musyrikin yang dibuang ke sumur terasa menyesakan. Sofwan bin Umayyah berkata, "Hidup tak ada kebaikannya setelah kematian mereka semua." Umair berkata, "Engkau benar, demi Allah." Kemudian ia diam sebentar dan berkata, "Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, kalau bukan karena utang-utang yang aku tidak mampu membayarnya, dan kalau bukan karena keluarga yang aku takut mereka sia-siakan setelahku, aku akan datang kepada Muhammad dan membunuhnya. Dan aku bereskan urusannya, dan aku hentikan kejahatannya." Kemudian ia dengan suara lirih berkata, "Dengan keberadaan putraku Wahab dalam tawanan, mereka cukuplah menjadikan kepergianku ke Yastrib tak bisa diragukan lagi." Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umair bin Wahab. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ia menoleh kepada Umair dan berkata, "Wahai Umair, utangmu semua menjadi tanggunganku. Aku akan membayarkannya seberapapun besarnya. Tentang keluargamu, aku akan menganggap mereka ke dalam keluargaku selama kita hidup. Hartaku banyak dan cukup buat mereka semua, serta dapat menjamin penghidupan yang layak buat mereka." Maka Umair berkata, "Kalau begitu, rahasiakan pembicaraan kita dan janganlah seorang pun mengetahuinya." Sofwan berkata, "Sesuai dengan yang kau inginkan." Umair bin Wahab berdiri meninggalkan masjid sementara kedengkian terhadap Muhammad telah membakar hatinya. Ia mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan rencananya. Ia tidak takut akan keraguan orang-orang terhadap perjalanannya, karena saat itu banyak orang Quraisy yang ke Yastrib untuk menebus keluarga mereka yang tertawan. Umair bin Wahab mengasah pedangnya dan menaburinya dengan racun. Ia meminta disiapkan segera kendaraannya, lalu berangkatlah ia bersama kendaraan itu. Ia berjalan menuju Madinah sementara kebencian dan kejahatan telah menguasai dirinya. Umair sampai ke Madinah, kemudian menuju ke masjid ingin bertemu Rasulullah. Ketika ia dekat dengan pintu masjid, ia tambatkan kendaraannya dan turun darinya. Saat itu Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat duduk dekat pintu masjid. Mereka mengingat Perang Badar dan apa-apa yang ditinggalkan seperti masalah para tawanan Quraisy dan para korbannya. Mereka mengingat kembali heroisme para pahlawan Muhajirin dan Ansor dalam Perang Badar. Mereka juga mengingat kemenangan yang mereka raih dan kehinaan yang didapat para musuh Allah. Umair bin Wahab turun dari kendaraannya dengan menghunus pedangnya menuju masjid. Maka Umar berkata, "Anjing ini adalah musuh Allah." Umair bin Wahab, "Demi Allah, ia datang tak lain untuk kejahatan. Dialah yang memprovokasi Quraisy di Mekah untuk memusuhi kita, menjadi mata-mata mereka sebelum Perang Badar." Umar berkata kepada para sahabat yang lain, "Pergilah kepada Rasulullah SAW. Beradalah di sekeliling Rasulullah dan berhati-hatilah dengan tipu daya seorang laki-laki busuk ini." Umar segera menuju tempat Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, seorang musuh Allah datang kepadamu." Umair bin Wahab dengan menghunus pedangnya
Aku yakin dia akan melakukan kejahatan. Rasulullah berkata, bawalah ia masuk ke sini. Umar bin Khattab menemui Umair, kemudian menarik baju dan menarik lehernya dengan gantungan pedang ke hadapan Rasulullah. Ketika Nabi melihatnya dalam keadaan seperti ini, ia berkata kepada Umar, lepaskan ia, hai Umar. Umar pun melepaskannya. Kemudian Rasulullah berkata, menyingkirlah kalian darinya. Umar menyingkir darinya. Rasulullah kemudian mendekati Umair dan bersabda, mendekatlah wahai Umair. Maka Umair mendekat dan berkata, selamat pagi. Rasulullah berkata, Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik daripada penghormatanmu, wahai Umar. Allah telah memuliakan kami dengan salam, yaitu penghormatan ahli surga. Umair berkata, tidaklah engkau jauh dari penghormatan kami, dan sungguh dirimu orang yang baru mengenal penghormatan itu. Rasulullah berkata, apa gerangan yang membuatmu datang ke sini, wahai Umair? Umair berkata, aku datang untuk menghadap dilepaskannya tawanan yang ada pada kalian, maka berbuat baiklah kepadaku. Rasulullah berkata, bagaimana dengan pedang yang bersandar pada lehermu itu? Umair berkata, semoga Allah menjadikan pedang itu celaka. Bukankah ia mencukupkan kami dalam Badar? Rasulullah berkata, yakinkan diriku, apa sebab kedatanganmu sekarang? Umair berkata, sungguh aku datang untuk hal demikian. Rasulullah berkata, bukankah engkau duduk bersama Sofwan bin Umayyah di dekat Hijr Ismail? Kemudian kalian berdua saling mengingat para korban Badar. Kemudian engkau berkata, kalau bukan karena utang dan keluargaku, niscaya aku keluar untuk membunuh Muhammad. Kemudian Sofwan menjamin untukmu utang dan keluargamu dengan syarat kau membunuhku. Allah lah yang menghalangi antara kau dengan niatmu itu. Umar tercengang kemudian berkata, aku bersaksi bahwa engkau seorang utusan Allah. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendustakan wahyumu yang turun dari langit. Tetapi kabar tentang omonganku dan Sofwan bin Umayyah tak ada yang mengetahui kecuali kami dan dirinya. Demi Allah, aku yakin tak ada yang memberitahukan ini kepadamu selain setan. Segala puji bagi Allah yang membawaku ke sini untuk menunjuki padaku ke jalan Islam. Kemudian bersyahadat sebagai tanda ia masuk Islam. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, pahamkanlah saudaramu dalam agamanya, ajarkanlah ia Al-Quran, dan lepaskan tawanannya. Orang-orang Islam bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab berkata, saat ia datang pertama kali pada Rasulullah, aku lebih menyukai babi ketimbang Umair. Tetapi sekarang, aku lebih mencintai Umair ketimbang sebagian anakku. Di saat Umair bin Wahab sedang berusaha mempelajari agama Islam dan menyinari hatinya dengan Al-Quran, saat ia melalui hari-hari terindahnya sehingga ia telah melupakan Mekah dan orang-orang Mekah. Sofwan bin Umayyah melambungkan angan-angan. Saat ia melewati komunitas Quraisy, ia berkata, sambutlah dengan gembira berita besar. Ia akan datang kepada kalian dan akan menjadikan kalian melupakan tragedi Perang Badar. Kemudian, saat Sofwan begitu lama menunggu kedatangan Umair, mulai timbul rasa gelisah pada dirinya, sehingga hatinya bergejolak melebihi panasnya bara. Sofwan menanyakan kepada para kafilah tentang kabar Umair, tetapi ia tak menemukan jawaban yang memuaskannya. Sehingga, suatu ketika datang kafilah dan berkata, Umair telah masuk Islam. Kabar itu terasa seperti sambaran petir. Karena Sofwan menyangka Umair tak akan masuk Islam meski seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umair bin Wahab setelah dapat memahami agama dan menghafal beberapa ayat Al-Quran, ia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, telah lewat masaku dalam usaha memadamkan cahaya agama Allah, selalu menyakiti orang-orang yang memeluk Islam. Saya ingin engkau mengizinkan aku ke Mekah sehingga aku dapat mengajak Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerima, maka itulah sebaik-baik yang mereka lakukan, dan bila mereka membangkang, maka aku akan menyakiti mereka sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat Rasulullah. Rasulullah mengizinkannya sehingga ia segera mendatangi Mekah dan menemui Sofwan bin Umayyah dan berkata, wahai Sofwan, engkau
adalah salah seorang tuan Quraisy dan orang yang berakal dari mereka. Apakah engkau berpikir bahwa penyembahan terhadap batu dan menyembelih untuknya secara akal pantas dijadikan agama? Adapun diriku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Umair bin Wahab selama di Mekah mengajak orang masuk Islam sehingga banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak kepada Umair dan menyinari kuburnya.